Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Amatilah ilustrasi kedua gambar berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari gambar ilustrasi tersebut, kita bisa melihat bahwa ada seorang anak yang sedang mengendarai sepeda dan juga ada orang dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, dari gambar ilustrasi tersebut kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Ya, pada kedua gambar adalah aktivitas mengendarai sepeda. Kedua gambar menunjukkan aktivitas mengendarai sepeda. Yang satu naik sepeda biasa dan yang kedua naik sepeda motor. Pertanyaan berikutnya, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Aktivitas yang menyehatkan adalah mengendarai sepeda, karena lebih banyak menggunakan tenaga otot daripada naik sepeda motor. Dengan mengendarai sepeda biasa, kita akan mengayuh, otomatis tubuh kita akan bergerak. Nah, ketika tubuh kita bergerak, maka tubuh kita akan sehat karena mengayuh termasuk dalam olahraga. Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, benar sekali. Karena aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Organ gerak manusia ada dua, yaitu tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat libur adalah bersepeda, menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih sangat segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba kita perhatikan. Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semuka dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen, yang terlihat berwarna hijau.
Beni pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. "Selamat pagi, Pak Anto. Sedang sibuk ya, Pak?" sapa Beni ramah. "Selamat pagi, Beni." "Iya, Beni, Bapak sedang memanen sawi dan selada," jawab Pak Anto. "Boleh saya membantu, Pak?" minta Beni. "Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi, Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini," jawab Pak Anto. Nah, anak-anakku, di sini ada bacaan yang berjudul bersepeda. Mari kita simak bersama-sama ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja, namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah.
Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lain. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, itu tadi ya anak-anak, bacaan tentang bersepeda. Baca dan pahami teks tentang bersepeda. Kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Kemudian lakukan secara bergantian dengan temanmu. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Contoh ide pokok pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini ide pokoknya ada pada awal kalimat. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, untuk kalimat-kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, ide pokok itu adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, sisanya adalah penjelas atau kalimat pengembangnya. Pada paragraf kedua, ide pokoknya juga terletak pada awal kalimat. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, untuk penjelasnya tidak hanya mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja, tapi juga otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya ini juga ada pada kalimat utama, yaitu jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Dijelaskan di sini bahwa jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Paragraf keempat, ide pokoknya yaitu salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Di situ juga sudah dijelaskan bahwa bersepeda itu secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya yaitu bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Dijelaskan pula bahwa bersepeda dapat menurunkan berat badan. Untuk paragraf ke-6, ide pokoknya, oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Kalimat penjelasnya sudah dijelaskan, penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Untuk paragraf yang terakhir, ide pokoknya, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Di sini dijelaskan bahwa sambil bersepeda kita bisa melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar. Jadi cukup efektif untuk menghilangkan stres. Nah, anak-anak,
Jika disimpulkan dari ketujuh paragraf tersebut, ide pokoknya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa menggarisbawahi ide pokoknya pada buku kalian. Kalian garis bawahi biar bisa mengerjakan untuk soal-soal berikutnya. Kalian sudah menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut ini menjadi sebuah paragraf. Contoh untuk paragraf pertama, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Untuk pengembangan idenya bisa, selain murah, ternyata bersepeda juga sangat baik untuk kesehatan. Bersepeda juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersepeda sendirian atau dilakukan bersama dengan teman-teman sama-sama menyenangkan. Contoh untuk paragraf kedua, aku bersepeda pada sore hari. Untuk pengembangan ide pokoknya, saat sore hari udara terasa sejuk karena matahari sudah tidak terik lagi. Selain itu, saat sore hari juga langit sangat indah dengan warna birunya. Teman-temanku juga menyukai bersepeda pada saat sore hari. Contoh ide pokok pada paragraf ketiga yaitu aku bersepeda berkeliling desa. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi aku bersepeda berkeliling desa. Suasana desa yang sejuk dan jauh dari keramaian lalu lintas membuat bersepeda semakin asik. Aku menyusuri jalan sepanjang desa yang di kanan kirinya merupakan daerah persawahan yang hijau dan membentang. Contoh untuk paragraf keempat, ide pokoknya aku bersepeda bersama teman-temanku. Bisa dikembangkan menjadi aku bersepeda bersama teman-temanku. Sebelumnya memang kami telah bermusyawarah tentang rencana bersepeda bersama. Bersepeda bersama dengan teman-teman sangat menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Pada paragraf kelima ini, ide pokoknya banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Nah, bisa kita kembangkan. Banyak sekali manfaat yang aku rasakan. Bersepeda bisa membuat tubuh sehat. Selain itu, bersepeda dapat melatih kelenturan otot-otot tubuh. Otot-otot tubuh yang sehat dan terlatih membuat kita lincah bergerak, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan tidak mudah mengalami cedera. Selain itu, bersepeda bersama juga dapat menambah banyak teman. Nah, itu tadi adalah contoh pengembangan ide pokok dari Bu Guru. Sekarang kalian kembangkan sendiri ide pokok tersebut sesuai dengan pikiran kalian masing-masing. Sekian dari Bu Guru. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.